Hai Moms, Assalamualaikum. Sesuai janjiku di video sebelumnya, kali ini aku bakalan bahas tentang masalah tidur part 2 yang akan lebih berfokus ke tips-tips bagaimana biar anak itu tidurnya nggak drama ya Mom. Karena banyak banget, nggak cuma satu moms itu yang mengeluhkan anaknya itu suka bangun tengah malam. Atau sering terbangun ketika tidur di malam hari bisa sampai 3 kalian gitu, bahkan lebih. Dan di beberapa kasus itu biasanya anaknya tuh kebangunnya bisa sampai jerit-jerit gitu ya Mam. Nah ini kebetulan aku ada tips-tips yang insya Allah bisa membantu dan mungkin menemukan solusi yang pas untuk moms yang punya masalah yang sama. Insya Allah aku bakalan bahas kira-kira penyebab paling banyak itu apa dan aku berikan solusi sesuai dengan penyebabnya. Masalah yang pertama itu biasanya anak dalam keadaan perut nggak enak. Jadi biasanya yang suka teriak-teriak di tengah malam itu di kebanyakan kasus anaknya bisa jadi kekenyangan atau kelaparan. Kekenyangan di mana anak itu bakalan begah perutnya atau dia bisa jadi nggak nyaman, dan kelaparan itu bisa membuat anak banyak terbangun di malam hari karena dia mencari susu biasanya. Nah, solusi untuk masalah ini, kita bisa kenali sinyal lapar kenyang anak dan usahakan maksimal 1 jam sebelum tidur itu nggak boleh ada makanan yang masuk. Karena jika misalnya kita masih kasih makan anak di jam-jam terakhir dia mau tidur, itu kan pencernaannya baru mulai mengolah makanannya. Jadi biasanya perut itu bakalan begah, nggak nyaman, dan kebanyakan kasus itu bakalan bergas. Ini juga yang biasanya suka bikin anak itu teriak-teriak di tengah malam karena perutnya itu kesakitan. Jadi usahain banget untuk benar-benar kontrol makanan anak di 1 jam terakhir sebelum dia tidur. Kalau bisa cuma air aja yang masuk ya. Sebelumnya maaf karena apa yang di video dan voice over ini gak sejalan. Aku bakalan masuk ke poin nomor 2 ya, yaitu kontrol aktivitas sebelum tidur atau disebut juga sensory balance diet. Meskipun ada kata dietnya, tapi ini nggak ada hubungannya sama makanan ya, Mam. Ini itu maksudnya adalah keseimbangan dari aktivitas harian anak. Keseimbangan aktivitas antara aktivitas sensori dan juga motoriknya. Nah, kenapa keseimbangan aktivitas ini penting? Itu ada hubungannya ya, Mam, sama alam bawah sadarnya anak, di mana anak itu merasa fulfilled atau terisi penuh, di mana di saat itu dia merasa bahagia dan cukup, makanya anak itu merasa tenang dan aman untuk bisa terlelap ketika tidurnya. Cara mengontrolnya itu seperti apa? Yaitu yang pertama, hindari aktivitas yang meningkatkan kesadaran anak atau anak itu jadi aware ya Mam. Disebut juga aktivitas merah, aktivitas yang seperti melompat, berlari, tertawa terbahak-bahak. Pokoknya aktivitas yang bisa mengakibatkan otak anak itu menjadi aroused atau terbangun sepenuhnya. Jadi sadar sepenuhnya gitu ya, Mam. Nah, aktivitas ini tuh cocok untuk diaplikasikan ketika dia baru bangun tidur. Jadi alangkah baiknya ketika anak baru bangun tidur itu kita kasih dia aktivitas outdoor yang memang bisa membuat dia capek secara fisik. Ini juga aku rutin lakuin sebelum dia makan pagi, makanya anak aku makan pagi itu bisa cenderung lahap. Karena anak udah merasa capek dan lapar, makanya dia makannya lebih nafsu gitu ya, Mam. Nah, aktivitas selanjutnya yang perlu dikontrol adalah lakukan aktivitas biru atau hijau sebelum tidur seperti membaca buku, melukis, memakan makanan favorit, berpelukan yang kira-kira membuat anak merasa rileks dan juga tenang atau fokus. Nah, gimana caranya kita bisa mengontrol aktivitas ini? Itu kita buat rutinitas yang teratur, jadi anak bisa memiliki jam biologisnya sendiri dan mampu meregulasi dirinya. Kalau rutinitas sudah terbentuk, misalnya seperti anakku, ketika dia sudah lari-lari, sudah bermain di luar, itu dia akan mencari-cari tempat duduk makannya, karena dia udah tahu setelah lari-lari itu biasanya makan. Dengan rutinitas yang terbentuk seperti ini, tanpa jadwal yang rinci pun, anak akan paham dan bahkan bisa berinisiatif sendiri untuk melakukan kegiatan yang biasanya memang dilakukan. Nah, sebelum aku masuk ke tips nomor 3, aku bakalan review shampoo yang lagi aku pakai belakangan ini. Masih dan lagi-lagi dari Scarlett Whitening. Jadi Scarlett Whitening ini baru ngeluarin shampoo dan conditioner ya, Mam. Namanya Jordanian Sea Salt Shampoo dan juga Jordanian Sea Salt Conditioner.
Kalau Scarlett ngeluarin produk itu udah hampir pasti wangi-wangi semua ya, Mam. Untuk produk dari Jordanian Sea Salt shampoo-nya, dia itu wanginya magnolia. Menurutku sih ini wanginya benar-benar refreshing banget. Sementara wangi dari conditionernya, dia adalah wangi evening primrose atau bunga sedap malam. Dan ini wanginya benar-benar menyegarkan. Jadi kalau dua produk ini dikombinasiin, itu wanginya benar-benar semerbak ya, Mam. Jadi kamar mandi tuh kalau habis mandi pakai shampoo ini beneran wangi banget. Oh iya, kedua produk ini tuh cocok banget untuk yang punya rambut lepek karena kandungan sea salt sendiri itu punya kelebihan bisa menyerap minyak berlebih pada kulit kepala, bisa menguatkan akar rambut, memberikan volume pada rambut, membersihkan kulit kepala, dan juga mencegah rambut rontok dan bercabang. Jadi ini beneran insya Allah cocok ya untuk busui dan bumil yang memang lagi rontok-rontoknya. Secara keseluruhan, jadi dua produk ini cocok untuk yang rambutnya lepek dan juga rontok ya. Oh ya, produk ini itu disarankan untuk usia di atas 13 tahun dan produk ini juga aman digunakan untuk ibu hamil dan menyusui. Packagingnya pun ini beneran nyaman digenggam dan juga dia tutupnya flip yang insya Allah tidak mudah patah. Nah, sekarang aku mau ngeliatin Mams tekstur dari kedua produk ini. Pertama ini tekstur shampoo-nya ya. Jadi menurutku ini kental. Mirip teksturnya seperti sabun cairnya Scarlett, tapi ini nggak ada bulir-bulirnya ya. Karena bulir-bulir yang biasanya ada pada sabun Scarlett itu fungsinya untuk scrubbing. Sementara shampoo kan nggak butuh ya. Nah ini setelah aku apply ke tangan itu bahkan ke kulitku pun jadinya halus dan lembut banget dan sama sekali nggak gatal karena biasanya kalau kulitku kena sampo itu untuk beberapa sampo dia bisa bikin gatal. Selanjutnya ini teksturnya conditioner ya, bisa dilihat sendiri dia seperti conditioner pada umumnya, dia lembut, mudah untuk diaplikasikan ke rambut dan yang paling aku suka adalah ketika dibilas conditioner ini sama sekali nggak bikin rambut kita licin berlebihan. Untuk Mams yang memang lagi cari sampo yang aman untuk bumil dan busui, aku rekomendasiin dua produk ini yang udah bisa diorder via WhatsApp dan Shopee-nya Scarlett Whitening ya. Harganya sama seperti produk Scarlett yang lain, hanya 75.000 dan produk ini sudah BPOM dan halal ya, Mam, insya Allah. Oh iya, jangan lupa juga untuk selalu beli produk Scarlett yang asli ya. Bisa dicek keasliannya dengan memasukkan kode pada hologram yang ada di produk Scarlett di websitenya Scarlett Whitening. Harus hati-hati karena banyak banget yang jual produk Scarlett Whitening yang palsu di luaran sana. Sekarang kita masuk ke tips nomor 3, yaitu tips mengatur sensory balance diet agar teratur dan terencana. Kalau dari awal rutinitas anak itu belum terbentuk, bisa kita bantu dengan buatkan jadwal dan pastikan besok udah tahu mau main apa. Kalau misalnya belum atau dadakan, jadi misalnya bangun kesiangan, kita bisa siapkan aktivitas yang bisa segera dilakukan tanpa persiapan, misalnya seperti bermain pasir ajaib. Nah, untuk list aktivitas yang mendukung aktivitas sensori yang seimbang, ini bakalan aku tulis dari mulai aktivitas fisik yang memang cocok untuk dilakukan di awal hari, seperti main sepeda, lompat-lompat, ayun-ayunan, berlari atau bermain di teras, juga melakukan aktivitas outdoor bisa seperti menyiram bunga, menyapu, dan lainnya. Sementara untuk aktivitas sensori ini aku bagi jadi sensori taktil seperti misalnya main play-doh, slime, pasir kinetik, main biji-bijian. Dan kalau aktivitas sensori visual bisa dengan bermain torch atau buku, nanti aku tampilin gambarnya di sini. Tracing, bermain maze. Untuk sensori oral kita bisa dengan melakukan aktivitas mengunyah, meniup, bisa meniup peluit atau gelembung, dan lain-lain. Nah, kedua aktivitas ini, aktivitas fisik dan sensoris, itu benar-benar harus ada dalam aktivitas sehari-hari. Karena jika tidak, ketidakseimbangan aktivitas ini akan sangat mengganggu anak, terutama dalam ketenangan tidurnya. Jadi anak tidak merasa fulfilled, dan mereka merasa ada yang kurang, makanya jadinya tidurnya tuh bisa banget jadi gelisah. Oh ya, sensory balance diet ini juga beneran ampuh untuk anak yang biasanya suka menolak kalau diajak tidur. Biasanya kalau anak menolak diajak tidur itu antara dia masih mau main atau biasanya dia sudah terlalu capek karena terlalu banyak aktivitas fisik yang dia lakukan.
Jadi yuk kita biasakan untuk membuat jadwal teratur anak sehingga rutinitas akan terbentuk dan secara nggak langsung nanti akan dengan sendirinya aktivitas ini akan ada di setiap harinya. Kalau sudah terbiasa ini bakalan memudahkan kita banget loh mams. Anak akan punya inisiatif yang lebih terutama ketika mereka sudah mulai merasa bosan dan nantinya mereka akan lebih aware untuk melakukan aktivitas yang sebenarnya mereka butuhkan. Sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ya. Makasih.